Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, dua petinggi Partai Gelombang Rakyat Indonesia yakni Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengikuti kegiatan retreat Akademi Militer yang diusungkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan retreat yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah tersebut berlangsung selama 3 hari. Berlangsung sejak Kamis 24 Oktober 2024 dan berakhir pada Minggu 27 Oktober 2024. Anies Mata mengatakan, retreat ini merupakan terobosan dari Presiden Prabowo Subianto yang belum pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Menurutnya, kegiatan retreat ini dapat memupuk semangat pertahanan, kedaulatan, dan persatuan bangsa. Pada kesempatan itu, sejumlah topik juga diberikan tentang pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi. Prabowo dan anggota Kabinet Merah Putih juga menyaksikan parade senja di Geraha Utama Akmil Magelang pada Jumat petang. Berita berikutnya, Wakil Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda 2024 di Kementerian PKP di Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024 lalu. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, Prabowo bertekad untuk memperhatikan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman secara lebih mendalam dan akurat. Karena itulah dibentuk Kementerian PKP untuk mewujudkan program prioritas tersebut. Selain itu, Fahri Hamzah juga menyatakan bahwa tujuan pembangunan 3 juta unit rumah tersebut untuk mengentaskan rumah tidak layak huni milik masyarakat. Fahri Hamzah menegaskan, hingga saat ini masih banyak keluarga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hidup tanpa tempat tinggal. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk generasi muda, untuk lebih peduli terhadap kondisi perumahan dan kawasan permukimannya, sehingga setiap masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni. Bapak Ibu sekalian, ini kementerian baru. Kami cuma diberikan satu dirjen yang lama, dan karena itulah atas ikhtiar dari Pak Menteri sudah berbicara dengan Bapak Presiden dan Menteri Seknek dan juga Pan-RB untuk sedikit menunda supaya kita punya kesempatan mendesain organisasi yang hebat, karena ini ada permulaan. Berdasarkan mandat dari Presiden untuk menunaikan janji kepada rakyat, maka cita-cita membangun 3 juta rumah, 2 juta di desa dan 1 juta di kota adalah satu ikhtiar lari cepat. Karena itu kita memerlukan kendaraan yang betul-betul bisa lari cepat. Berita selanjutnya, Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Lembaga DPN Partai Gelora, Ratu Ratna Damayani menegaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin membangun kepemimpinan nasional yang efektif dan solid agar manfaatnya bisa dirasakan publik secara langsung. Ia juga menambahkan, di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini, leadership atau kepemimpinan Prabowo dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Hal itu disampaikannya dalam acara Gelora Talks yang bertajuk tema Presiden Prabowo dan Cerita di Balik Retreat Kabinet Merah Putih yang ditayangkan secara live pada Rabu 30 Oktober 2024 kemarin, yang juga dihadiri Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muhammad Kodari dan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah Roro Esti. Kita disuguhin berbagai macam materi tentang anti-corruption, bagaimana kita mempunyai prinsip gitu ya, bahwa ketika diberi amanah kita menggunakannya sebaik mungkin. Lalu kemudian juga mengenai Bu Sri Mulyani menyampaikan mengenai APBN. Pengelolaannya seperti apa, karena
setiap kementerian juga tidak lepas dari pengelolaan anggaran ya, benar. Karena setiap ini juga punya. Lalu kemudian berikutnya hilirisasi. Jadi itu Pak Bahlil, kebetulan ketua umum saya gitu, beliau menyampaikan materi mengenai hilirisasi khususnya di sektor energi. Lalu kemudian banyak materi-materi lainnya, bahkan Pak semua indoor ya? Menko Perekonomian, indoor, ya, betul, semuanya indoor. Jadi kita sesi seperti itu ada juga speaker dari MIT, dan itu lebih philosophical. Berita terakhir, dalam rangka memeriahkan HUT kelima Partai Gelora Indonesia, sejumlah daerah merayakan syukuran di wilayahnya masing-masing. Salah satunya dari Partai Gelora Kota Samarinda yang menggelar kegiatan potong rambut, senam sehat, dan makan gratis. Berlangsung pada 27 Oktober 2024 kemarin, kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Kota Samarinda, Hajah Khoiriyah Esos, di Bilangan sambutan. Warga sekitar pun menyambut antusias agenda tersebut. Kemeriahan menyambut HUT Partai Gelora kelima juga dilangsungkan oleh wilayah lainnya. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.